Satu, dua, tiga. Halo sahabat BKI, kembali lagi bersama kita di Sikes dengan saya Asna Diasi Dan saya Muhammad Asfia. Nah, di sini kita tidak berdua saja. Nah, Iya di sini kita mendatangkan oknum yang lebih kemahasiswaan. Nah, siapa sih namanya? langsung saja kita sepil ya dari nama dari yang kita undang ini adalah Kak Maulinda Mianisa Putri. Silakan, Kak. Halo Kak Linda. Waduh. Silakan duduk Kak Linda. Oke. Nah, gimana nih kabarnya Kak Linda? Kabarnya hari ini kayak bagus banget sih. Lagi ceria banget aku hari ini. Ceria, kayaknya bahagia banget nih ada di Sikes kali ini. Bahagia banget sih, soalnya kayak udah dari lama kan ada Sikes ini. Cuman kayak aku tuh nggak pernah dipanggil deh sama tim kayaknya. Tim apa gitu tidak ya? melirik aku sama sekali. Aduh, gimana sih ini timnya? Aduh, gimana sih timnya? Panggilan alam kayaknya ini harusnya. Ya kayaknya harus panggilan alam ya. Kalau nggak panggilan batin mungkin ya. Nah, ini tadi kehujanan nggak? Musimnya hujan ini tadi. Ya sebenarnya nggak yang kehujanan gitu sih, karena kan tempatnya kan nggak jauh-jauh banget, cuman kayak gerimis gitu, agak basah Ini nggak dikit. gerimis loh. Ya alhamdulillah sejauh ini tidak ya. Baik. Oke, langsung aja nih ya Kak Linda. Kak Linda sudah ada di Sikes ini kan mungkin pengalaman pertama nih Kak Linda ada di Sikes dan Betul. Kak Linda kayaknya bahagia banget berada di Sikes. Banget pokoknya. Nah, langsung saja, aku mau bertanya-tanya nih sama Kak Linda. Mungkin dari teman-teman juga ingin mengetahui dari cerita Kak Linda juga, bagaimana sih dari Kak Linda ini membagi waktu antara tanggung jawab ketua organisasi dan mahasiswa. Nah, ini kan Kak Linda sebagai ketua himpunan mahasiswa nih ya Kak Linda. Nah, gimana sih dari Kak Linda sendiri? Kalau bagi waktu ya mungkin lebih ke kita pintar-pintar manajemen waktu aja, karena kan pasti kalau kita kan kesini, mungkin saya juga awalnya kan jadi mahasiswa juga, karena niatnya kita ada di sini kan jadi mahasiswa. Nah kebetulan juga karena ada kayak pengen banget nih ikut organisasi, jadi kayak sebelum ikut organisasi itu kayak harus lebih dipikirin gitu loh Kak, kayak nanti apa aja sih tantangan-tantangan yang biasanya kita hadepin gitu, terus kayak namanya kita di organisasi ya pasti ada tanggung jawab dan lain-lain, dan mungkin kadang itu bentrok juga, karena kan kalau kita masuk pasti diburu sama deadline ya. Bener banget. Betul, kita diburu sama deadline, terus ada kegiatan dari himpunan mungkin itu yang bertepatan juga di kayak mepet sama deadline kita. Jadi kayak kalau sejauh ini aku bagi waktu kayak aku lebih memilih hal yang mungkin lebih penting terlebih dahulu. Mungkin semuanya penting, cuman lebih yang harus dikerjakan urgent itu yang mana gitu. Jadi kayak kita lebih bener-bener kayak manajemen waktu gitu loh, kayak yang urgent dulu kita kerjakan, terus yang ya semuanya urgent pastinya ya. Cuman kayak kita lebih tahu rentan waktunya aja gitu. Iya. Jauh ini mungkin seperti itu sih Kak. Iya, kalau dari Kak Linda sendiri nih, tipsnya nih, kan kita dari mahasiswa mungkin agak susah nih Kak untuk memanajemen waktu antara kita dengan prioritas tugas kita di kampus dan organisasi juga kan pasti banyak kegiatan, dan biasanya nih anak-anak muda mahasiswa itu kan lebih ke biasanya ngopi-ngopi gitu ya Kak. Kalau Kak Linda sendiri tuh bagaimana sih Kak? Mungkin kembali lagi ya Kak ke diri kita masing-masing, karena kan niat kita kesini kan mau menjadi mahasiswa juga, pastinya mau nggak mau kita harus diburu sama tugas, terus sama kegiatan-kegiatan yang lain. Mungkin kayak kalau aku sih lebih kayak kan kalau kegiatan pun nggak satu hari full kan, pasti cuman beberapa jam aja, mungkin setengah hari kita habiskan untuk organisasi, terus kayak setengah hari lagi mungkin bisa buat ngopi juga, ngopi sambil kerjain tugas dikit-dikit lah gitu, biar nggak semuanya harus selesai di hari itu juga sih kalau menurut aku, kayak yang penting kita nyicil gitu kalau tugas sih, Biar balance ya Kak. tuh saya kalau kita kan di sini namanya mahasiswa harus balance semuanya.
Nah, tadi kan Kak Linda berbicara kalau Kak Linda itu awalnya sebagai mahasiswa biasa dan terus mulai berkecimpung, mulai mencari pengalaman di organisasi kampus. Nah, kalau dari Kak Linda itu apa sih tantangan signifikan, perbedaan juga sebelum Kak Linda menjadi ketua organisasi dan menjadi mahasiswa biasa? Perbedaannya ya mungkin lebih ke pertemanan. Kalau di organisasi itu kalau kita pertemanannya pasti lebih meluas karena kalau kita di organisasi pasti kita akan mengenal dari teman-teman organisasi yang lain. Jadi kayak lebih banyak teman, terus kita juga sering sharing-sharing karena kan kalau di perkuliahan pun kita pasti sharing-sharing cuman sekedar tugas di kelas gitu kan. Tapi kalau di organisasi itu kita lebih sharing ke hal yang meluas gitu. Bisa dari organisasi, terus bisa juga kayak hal-hal di luar organisasi kayak kita membahas tentang prestasi mungkin. Karena kan kalau misalkan kita di kampus juga harus better semua ya Kak. Yeah. Jadi kan di kampus juga kita sudah banyak sih informasi-informasi kayak tentang kayak prestasi-prestasi atau kegiatan-kegiatan non akademik atau akademik pun itu jadi kayak seringnya sharing-sharing gitu. Jadi perbedaannya mungkin lebih ke pertemanan terus juga kayak kehidupan sehari-hari juga karena kan kalau kita di kampus pasti kalau kita anak organisasi nih, apalagi kita kalau ke kampus pakai PDH gitu, kayak merasa keren banget di depan mahasiswa yang lain gitu kayak karena sedih kan kalau misalkan kita lewat di depan kayak mahasiswa, PDH itu organisasi mana kan pasti gitu kan. Jadi kayak ada pasti kayak kita berbeda gitu sama teman-teman yang lain dan juga kayak kalau di pandang dosen juga, kita kan sering juga bertemu dengan dosen kalau lagi ada kegiatan-kegiatan kampus, kita pasti kayak minta tanda tangan atau yang lainnya, terus sama dosen-dosen itu kayak lebih deket gitu dari sebelum, dari waktu aku masih menjadi mahasiswa biasa gitu. Jadi emang kan sebelumnya sekarang menjadi ketua organisasi ya? Ya. Nah, sebelum menjadi ketua, itu hal apa sih yang Mbak Linda ini rindukan selama sebelum menjabat ini, kayak kesan-kesan entah sedih atau senangnya kayak gimana? Yang dirindukan sih mungkin lebih ke aku kan suka holiday ya, suka healing gitu. Kayak kalau sekarang tuh kalau di organisasi kan mungkin kita lebih kayak fokusnya, apalagi kan kalau sekarang mungkin sudah semester agak tua ya, tapi nggak tua-tua banget sih. Itu kayak pasti tugasnya juga numpuk, terus organisasi kan pasti per bulannya itu kan pasti ada kegiatan, ada agenda, jadi kayak mau healing itu kayak nggak bisa gitu. Itu sih yang paling aku rinduin kalau misalkan dulu itu kayak sering kayak tiba-tiba ke Malang, tiba-tiba kemana gitu. Sekarang kayak mau main pun mikir-mikir capek gitu loh. Jadi mending dibuat istirahat gitu. Malang sekali ya. Malang sekali nasib saya ini. Gitu. Nah, terus setelah Mbak Linda merasakan akan dinamika keorganisasian, apalagi sudah menjadi ketua, nah apa sih yang menjadi Mbak Linda itu tanggapan seperti apa sampai yang dalam menanggapi mahasiswa kupu-kupu dan kura-kura? Nah kan pasti nggak asing kan kita dengan benar. seperti apa? Kalau aku sih lebih kayak sebenarnya kupu-kupu boleh kuliah pulang banyak juga, aku dulu juga kayak gitu, tapi sekarang sudah mungkin ada perbedaan lebih ke kura-kura sekarang ya. Menurut aku sebenarnya nggak apa-apa sih kalau kita mau memutuskan, itu kan juga jalan hidup kita masing-masing ya, kalau kita mau memutuskan untuk menjadi mahasiswa kupu-kupu atau kura-kura. Tapi menurut aku karena di perkuliahan ini kan mungkin kayak kesempatan terakhir kita nih, kita bisa ngikuti organisasi, kita bisa mengasah skill, terus kita juga punya kayak teman-teman di luar perkuliahan, karena kan kalau di organisasi kita lebih meluas ya kalau pertemanannya. Lebih kalau menurut aku sekali-sekali deh kalian itu harus ngerasain jadi mahasiswa kura-kura gitu. Soalnya menurut aku karena ya itu tadi, kita kan di perkuliahan ini mungkin ini terakhir kan kita ngikuti organisasi. Jadi menurut aku mending mumpung masih ada kesempatan, jadi ya ikut aja gitu, nggak ada salahnya, dan kalian malah beruntung dan kalian dapat pengalaman yang kalian dapatkan di perkuliahan ini dari ikut organisasi dan lain-lain. Itu pasti ada manajemen
kegiatan manajemen waktu dan lain-lain itu pasti berguna banget buat kalian itu waktu sudah mulai menginjak di pekerjaan gitu, karena pastinya itu juga bagus buat CV kalian sih menurut aku ya, karena aku pun sejauh ini juga ngerasain sih perbedaannya juga, karena aku juga sempat kayak ngelamar pekerjaan juga, jadi kayak dilihat dari CV kita itu biar lebih berbobot gitu. Kalau misalkan kita ada CV kayak pengalaman organisasi kita di kampus sebagai apa itu menurut aku malah branding kalian itu lebih bagus gitu di luar nanti, dan mempermudah kalian juga pastinya nanti untuk mencari pekerjaan, dan kalian itu mungkin sekarang pasti harus tahu gitu loh fashion kalian di mana, karena kalaupun nanti kalian kerja itu kan pasti harus cari yang sesuai fashion sama kita sendiri kan gitu. Jadi kayak kita di perkuliahan ini juga mungkin harus mencari fashion kita di mana gitu. Jadi kayak waktu kita kerja gitu juga biar mudah sih, biar CV kalian keren sih, itu yang paling penting juga. Berarti Mbak Maulinda ini lebih condong ke kura-kura ya? Iya, sejauh ini mungkin Udah jadi kura-kura ninja belum? kura-kura ninja warna punggungnya warna kuning ini sekarang sudah. Nah, oke Kak Linda, tadi kan Kak Linda sudah banyak sekali bercerita tentang organisasinya Kak Linda. Nah, pastinya Kak Linda ini mempunyai cerita dari organisasi Kak Linda ini tentang problem yang paling berkesan bagi Kak Linda selama Kak Linda menjabat sebagai ketua organisasi. Kan tadi di organisasi juga sudah diceritakan banyak kegiatan-kegiatan, banyak program kerja dan lain-lainnya. Nah, itu Kak Linda juga pastinya mempunyai solusi nih Kak. Nah, itu bagaimana Kak Linda untuk menanggapi problem yang berkesan dengan solusi dari Kak Linda? Kalau problemnya ya, mungkin sejauh ini ada salah satu event kita di organisasi yang menurut aku mungkin dari internalnya juga mungkin ada permasalahan juga ya di internalnya, dan itu tapi tidak terlihat sama teman-teman BPH, mungkin itu tidak terlihat, jadi kayak itu mempengaruhi banget menurut aku, karena sempat ada beberapa kali kayak miskom, karena kan kalau menurut aku di organisasi itu kalau sudah miskom itu kayak fatal sih menurut aku, karena kalau kita miskom itu pasti kan kita menyangkutkan dari pihak-pihak lain kan. Nah itu jadi kayak ada di suatu event itu kayak miskom sudah fatal sih menurut aku, kayak sampai kegiatannya itu maju mundur dan panitianya itu ada yang senang nggak seneng gitu loh. Jadi kayak kepanitiaan itu harusnya kan diikuti dengan kayak kita senang, kita have fun gitu di kepanitiaan itu, cuman di salah satu event itu kayak jadi individualis gitu, jadi kayak lebih mikirin dirinya sendiri gitu, dan itu menurut aku kayak problemnya sangat besar sih, karena kan kalau misalkan saling memikirkan diri sendiri itu pasti kayak maupun aku pun misal kayak mau ngajak ngomong atau kita mau deep talk gitu ya sama orang-orang yang bersangkutan itu, kalau dia itu masih kayak mikirin dirinya sendiri itu pasti susah banget dan nggak bisa kita ajak omong-omongan atau kita cari jalan keluarnya. Itu sih yang menurut aku problem yang selama ini tuh masih susah banget aku kendaliin, dan untuk solusinya sih kayak sejauh ini mungkin karena kita kan juga kayak kalau orang seperti itu pasti banyak kita harus ngajak bicara. Jadi dari event yang terjadi itu dan problem yang terjadi itu kayak aku beberapa kali setelah event itu aku ngajak bicara, terus ada perkembangan atau tidak itu nanti seminggu lagi gitu aku ajak bicara lagi gitu. Jadi kayak kalau di organisasi itu kan kita pentingnya juga dikomunikasikan gitu. Karena mau gimana pun kita di dalam organisasi itu kan suatu keluarga. Kita nggak boleh kayak memikirkan diri sendiri gitu. Kita karena di organisasi itu kita harus memikirkan bersama, nggak boleh kita individualisme gitu. Menurut aku sih itu sih yang paling berat banget sih ya selama ini, karena kalau di organisasi kan ya kekeluargaan itu yang penting gitu. Berarti kan emang dari pemicu akan dalam ruang lingkup keorganisasian itu miskom. Ya betul, miskom. Bukannya kita sehari-hari juga nggak jauh dari miskom saat kelaparan. Iya benar mas, miskom kita. Magicom, Mbak. Nggak masuk sih jokes bapak-bapak ya. Iya, jokes bapak-bapak banget nih Kak. Ya udah nanti tak pelajarin deh jokes bapak-bapak ya. Next Oke, podcast oke. udah aku lagi. Nanti
aku tak mempelajari jokes bapak-bapak dulu. Biar nggak garing ya Kak. Iya. Lanjut ya nih Kak, Kak Linda kan di sini sebagai ketua organisasi dan tadi dari problem-problem dan Kak Linda juga sudah ada solusinya juga. Nah, dari Kak Linda sendiri nih, apa yang bisa paling Kak Linda banggakan selama Kak Linda ini bisa menjabat sebagai ketua organisasi? Yang paling penting ya, karena mungkin menurut aku beberapa kali ini mungkin aku kan jadi penanggung jawab dari acara ya. Itu yang menurut aku kayak berkesan banget, karena menurut aku menjadi kayak penanggung jawab suatu acara itu nggak mudah. Dulu aku tuh pernah kayak mikir, karena sebelumnya kan aku pernah juga ikut organisasi gitu, tapi belum di posisi sekarang. Dan aku sekarang yang sudah di posisi sekarang itu kayak bangga sih, sebenarnya bangga juga sama diri aku, karena pastinya sebelum aku menjabat juga pasti kan ada beberapa hal yang harus aku urus dan aku lewati juga kan, dan itu juga bukan hal yang sepele menurut aku, itu pasti banyak banget dan rintangannya pasti banyak banget kan. Jadi kayak aku bangga sama diri aku sendiri karena aku bisa membawa nama aku sendiri, mungkin ya nama aku sendiri itu lebih banyak dikenal orang juga. Terus kayak aku membantu teman-teman untuk kayak kita sama-sama belajar. Itu sih yang menurut aku kayak aku di sini pun sama-sama belajar, cuman aku menjadi patokan dari teman-teman semua yang ada di organisasi ini untuk menjalankan suatu organisasi gitu. Jadi menurut aku ini hal yang perlu aku banggakan sendiri sih, karena aku bisa membantu teman-teman sama-sama kita berproses di sini. Jadi menurut aku itu sih Kak yang paling berkesan banget, yang paling aku banggakan juga ya di diri aku gitu. Berarti ya mungkin dari rasa kebanggaan itu bisa menjadi kayak nambah value lebih, terutama berdampak kepada orang lain ya. Betul. Orang lain betul, juga betul. akan menganggap lebih menghormati kepada Mbak Maulinda dan akan lebih luas kayak ke ranah luar ataupun dunia kerja. Itu Iya. dampak banget ya Mbak. Betul. Jadi kayak karena kan kita di organisasi pastinya ada kayak delegasi, misal delegasi kayak kegiatan dan lain-lain. Itu pasti aku kan mendelegasikan dari teman-teman yang ada di organisasi kan. Itu menurut aku kayak aku memberikan jalan gitu buat teman-teman untuk suatu hal yang mungkin bisa berguna buat dia untuk kedepannya gitu. Itu sih yang menurut aku juga. Oh, sangat luar biasa penjelasannya, sangat. Iya. Aku pun kaget juga di dalam kemahasiswaan ini sangat Sangat luas ada sekali acara, ya Kak. siklusnya, dinamikanya atau Betul, konfliknya yang timbul itu bisa kayak entah perbedaan dari mahasiswa kupu-kupu ataupun pura-pura ninja. Ya seperti itu. Nah mungkin kesimpulan yang kita bisa dapat sampaikan dari Mbak Maulinda ini adalah bagaimana kita, apapun itu kita dalam ruang lingkup kemahasiswaan itu jangan sampai ragu kita melakukan yang kita inginkan. Banyakin kita pengalaman baru, entah dari internal atau eksternal, itu akan bisa menunjang value kita dalam jangka panjang. Nah, dengan demikian mungkin sangat bisa menjadikan acuan pada teman-teman dalam memikirkan yang entah mau kuliah ataupun yang masih udah dalam kuliah, itu bisa menjadi acuan dari Mbak Maulinda. Nah dari organisasi juga ini kan kita tambah untuk menjadi pengalaman kita, menjadi pembelajaran kita juga untuk kita lebih ke jenjang yang lebih tinggi seperti yang tadi Mbak Linda ceritakan, kita akan bisa mendapatkan karir yang mungkin bisa untuk sesuai value diri kita bisa berlatih dalam organisasi dan juga dari organisasi juga kan kita pastinya berkecimpung di dunia yang sangat luas. Organisasi kan tidak hanya di internal kampus saja tapi juga bisa meluas gitu ya Mbak. Betul banget. Terima kasih Mbak Maulinda, sangat sampai kali ini mau ngomong apa. Nah mungkin next time akan kita lebih kaji lagi terkait siklus ya. Tadi kan Mbak Linda udah sangat bahagia banget nih ada di Sikes. Nah kalau Mbak Linda sendiri nih pesan-kesan berada di Sikes ini gimana sih Mbak? Aku seneng sih, jujur aku seneng banget di Sikes ini. Terus juga sangat-sangat hostnya sangat-sangat
asik banget ya Ninja Hattori. Iya. Iya asik banget. Terus kayak pesannya mungkin untuk teman-teman semua yang lagi berorganisasi, lagi berproses, mungkin kalian harus semangat dan juga ingat komitmen. Kalau organisasi itu yang paling penting komitmen menurut aku gitu. Dan jangan sampai miskom dan semangat gitu menurut aku. Dan untuk teman-teman yang tim lagi mengadakan sikes, ini sikesnya nggak boleh berhenti sampai di sini aja ya. Sampai selanjutnya mungkin nanti next time lagi undang saya. Nanti aku tak pelajari jokes bapak-bapak. Sip, boleh nih Kak. Nih bagi teman-teman dari tim juga nih dapat arahan dan juga masukan dari Ketua Himpunan Mahasiswa kita. Ini seperti detak jantung saya. Mungkin udah kehabisan kosakata ini, mungkin cukup sekian. Dan Yu makan kedondong. Cakep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.